Saudara, ini ada hal menarik. Agatha ikut buka suara mengenai pelaporan Bang Kipli dan rombongannya. Bagaimana tanggapan Agatha? Mari kita simak bersama-sama. Jangan malu gitu, jangan malu terhadap apapun ajaranmu. Jadi yang sudah dilakukan Juma, Riva dan teman-temannya, Nora, Nandar, itu sebenarnya adalah bagian dari penyebaran iman mereka, karena memang seperti itu mungkin ya Pak Prof ya. Jadi yang mereka lakukan pun tidak salah, yang teman-teman muslim lakukan tidak salah, karena memang seperti itu ajarannya. Terima kasih atas respect Bapak kepada kami gitu, tapi tolong jangan murtad ya Pak ya. Ya, kami ini hanya memberitakan atau menyuarakan apa yang memang diajarkan di dalam iman kami gitu. Ya, itu. Jadi kalau Anda pun bisa menilai, ya saya rasa penilaian Anda juga harusnya sifatnya itu objektif ya, jangan subjektif gitu. Nah, ini juga yang kami harapkan kepada teman-teman muslim semua ya, di live saya atau di live teman-teman apologetika yang lainnya gitu ya, memberikan penilaian secara objektif, jangan secara subjektif gitu ya. Jangan karena seiman salah dibenarkan, jangan karena seiman ujaran yang kotor pun dibenarkan gitu, tidak. Di room saya ini saya tetap orangnya konsisten. Mau Kristen mau Islam, kalau salah pasti saya akan katakan salah, kalau benar pasti saya katakan benar gitu. Makanya cara pandang setiap orang memang berbeda, tetapi saya harapkan adalah kedewasaan kita di dalam bersosial media atau kedewasaan kita di dalam menanggap sesuatu gitu. Jadi apa yang dinarasikan orang, minimal kita cross check dulu kebenarannya, itu yang pertama. Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas respect Anda kepada room saya dan room teman-teman Kristen yang lainnya. Tetapi saran saya jangan sampai Anda murtad gitu. Kenapa? Lebih baik Anda cari tahu dulu gimana. Satu hal yang bisa saya suarakan atau satu hal yang bisa saya tekankan kepada semua teman-teman di sini atau dimanapun yang melive-kan saya ini di YouTube atau di Facebook ya. Satu hal yang saya mau tekankan adalah mari tunjukkan seperti apa ajaranmu gitu. Jangan malu gitu, jangan malu terhadap apapun ajaranmu. Jadi yang sudah dilakukan Juma, Riva dan teman-temannya, Nora, Nandar, itu sebenarnya adalah bagian dari penyebaran iman mereka, karena memang seperti itu mungkin ya Pak Prof ya. Jadi yang mereka lakukan pun tidak salah, yang teman-teman muslim lakukan tidak salah, karena memang seperti itu ajarannya. Kalau kami ya karena seperti ini ajaran kami, menyatakan kebenaran gitu. Jadi orang Kristen itu pasti berhati-hati, karena kita ini minoritas ya Pak Prof ya gitu. Jangan langsung skeptis terhadap room-room yang seperti itu, karena memang itu yang ada di dalam hati mereka dan apa yang diajarkan mereka. Lalu itu juga yang ada di dalam pikiran mereka, sehingga itu meluap keluar, dan itulah yang jadi diskusi mereka selama ini gitu. Yang kami lakukan juga seperti itu, karena memang ini ajaran Tuhan Yesus, mengampuni, memaafkan. Maaf ya teman-teman untuk yang sudah melaporkan mereka. Saya terutama Pak Prof, kami tidak tergabung dalam asosiasi apapun. Kami murni penginjilan itu pribadi lepas pribadi. Kami tidak ada pernah satupun niat untuk melaporkan siapapun. Kenapa? Karena lagi-lagi ya Pak Prof ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni gitu. Jadi kalau ada yang mau lapor-lapor, maaf, itu semuanya bukan dari kami. Kami tidak pernah seperti itu. Mau kalian baik atau jahat kepada kami, tetap tanggapan kita sama. Menyatakan yang salah, menyatakan yang benar, dan memaafkan. Sekiranya Tuhan juga memampukan kita semua seperti itu orang Kristen ya. Jangan melapor mereka. Jadi saran saya berkali-kali, walau ya mungkin ada teman-teman yang berpikiran mereka itu harus diberikan efek jerah, saran saya kita tetap memaafkan, kita tetap legowo. Ingat perintah Tuhan Yesus ya, kita ini punya hutang, kita ini punya dosa. Kalau kita mau hutang kita dihapuskan atau dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus menghapuskan hutang orang kepada kita. Karena di Alkitab juga seperti itu, ada
Tuhan Yesus menceritakan seperti itu. Seorang raja dengan hambanya yang berhutang itu. Tetapi dia tidak mengampuni temannya yang demikian. Dihukum lagi sama Tuhan. Saya tidak mau dan Pak Prof juga tidak mau. Karena saya ini orang yang berdosa. Saya yang paling berdosa. Apalagi live kayak gini, dosa saya banyak banget Pak Prof. Ya. Makanya sebisa mungkin saya juga tidak mau dendam kepada siapapun, membenci siapapun. Ya, murni ini yang saya lakukan ya. Kita hanya memberitakan apa yang benar gitu. Tidak ada dendam di antara kita, tidak ada sirik-sirikan, tidak ada apapun gitu ya. Karena Tuhan Yesus memang mengajarkan seperti itu. Supaya kami juga diampuni. Kalau kita melepaskan pengampunan di dunia, maka Bapamu yang di sorga juga akan melepaskan pengampunan kepada kita. Itu yang orang Kristen pegang teguh. Betul Pak Prof? Silakan Pak Prof mungkin mau menambahkan. Oke, saya paham. Mbak, ini aku boleh tanya lagi? Pak Prof mendem. Apa tadi? Boleh saya nanya lagi? Silakan. Arti dari apologet itu apa? Maaf ya, ini aku nanya. Silakan Pak Prof. Apologet itu memberi pertanggungan jawab. Itu dari Alkitab ya. 1 Petrus 3 ayat 15. Berilah pertanggungan jawab kepada orang yang menanyakan tentang imanmu. Itu. Jadi orang-orang yang ingin tahu tentang iman Kristen, makanya kami buka di sini apologetika itu untuk kepada teman-teman non-Kristen tentang ajaran Kristen. Makanya kami persilakan yang terutama di sini adalah teman-teman Muslim yang pengen tahu ajaran Kristen itu seperti apa. Gitu. Di sinilah kami berapologetika. 1 Petrus 3 ayat 15. Itu di kitab suci kami. Berarti pada intinya adalah apologet itu sesudah diajarkan dalam Alkitab. Ya, pada intinya gitu ya. Iya. Terus hal apa yang membuat apologet itu memberanikan diri untuk apa ya? Penginjil ya. Penginjil itu semakin kuat. Yang mendorong hal apa yang mendorong Anda untuk bahwa Benar. Kristen inilah yang terbaik? Kebenaran. Hanya kebenaran. Apa Mbak? Kebenaran. Sorry, ini aku jaringan. Ini jaringanku merah banget. Nggak dengar Mbak. Iya, kebenaran. Itu Apa, yang Mbak? mendorong kami. Kebenaran. Itu yang mendorong kami untuk percaya diri. Gitu. Ya, saya setuju teman-teman yang di bawah mengatakan, iya memaafkan tapi hukum berjalan. Iya, di dalam Alkitab juga kita disuruh patuh terhadap pemerintah loh. Itu juga saya setuju buat teman-teman yang di bawah. Ya. Jadi yang mendorong orang Kristen itu apa? Ya kebenaran. Kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran, karena Yesus itu adalah sang kebenaran. Di dalam Alkitab dikatakan, akulah kebenaran. Jadi apa yang mendasari kami sebenarnya? potong ya, Mbak. Ya, sang Yesus atau sang kebenaran itu? Al-Haq. Mbak Anggata, saya potong ya. Berarti kebenaran itulah yang membuat orang Kristen itu mampu bertahan sampai sekarang. Iya dong. Atau gimana? Iya dong. Karena Yesus adalah kebenaran. Kasih adalah kebenaran. Itu. Allah kami adalah kasih. Allah kami adalah kebenaran. Al-Haq dan Ar-Rahim. Itu Bang. Silakan Bang Bar. Iya, saya paham. Silakan Bang Bar. Ini apa ini? Mendengar diskusi itu menarik juga sih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau itu menjadi kebenaran bagi orang Kristen, ajaran Alkitab itu sebagai kebenaran, bagaimana Kristen itu bisa terpecah dengan beberapa agama yang menjelaskan tentang kebenaran? Why? Satu yang dikatakan Abang tadi, Alkitab itu kebenaran, bukan. Kebenaran itu adalah Sang Injil, yaitu Yesus Kristus. Kristen itu tidak pernah terpecah. Kristen itu sejak semula ada satu.
Enggak, Makanya, Sa. enggak maksudnya kalau enggak, maksud saya gini, Mbak. Kalau kebenaran itu ada, itu berarti mempunyai suatu otoritas dong, ya dong, yang menyatakan bahwa kebenaran ini ya, kalau kita bicara kebenaran berarti ada satu yang namanya Otoritas pengajaran otoritas. itu adalah gereja. Oh, iya. Jadi Terus gereja kalau yang gereja, satu, gereja yang kenapa ada sebentar, saya jelaskan. Gereja itu merupakan satu-satunya otoritas kebenaran. Otoritas pengajaran maksud saya, pengajaran tentang hal yang benar. Gereja yang mana? Gereja yang kudus, yang lurus, yang apostolik. Itu gereja yang didirikan Yesus atas dasar iman para rasul. Protestan, Katolik maupun Ortodoks beriman kepada para rasul. Apa yang diajarkan rasul? Itulah otoritas pengajaran yang kami terima. Di luar dari ajaran para rasul, kami tidak menerimanya. Protestan menerima ajaran rasul sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Demikian Ortodoks, demikian Alkitab. Jadi dasar iman kami ini adalah Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan apa yang diberitakan para rasul. Di luar dari itu, bukan Kristen. Ngaku-ngaku Kristen. Itu Bang. apakah ada perbedaan di dalam contoh agama kalau apa punyanya Mbak ini apa? Boleh tanya, maaf ya. Maaf ya aku tanya. Kalau Mbak Agatha dengan Prof ini agama apa? Boleh tanya. Kristen. Tidak menjawab apa? Kristen apa? Kristen Katolik, apa Kristen Protestan, apa Kristen apa lagi? Kristen Ortodoks. Pak Prof. Ortodoks apa tuh? Yang di Mesir, yang di Ortodoks itu sifat gereja. Kami ini adalah Kristen. Kristen paling purba, paling tua. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, maksud aku kan walaupun orang Kristen itu berbeda, pemahaman, tapi apakah itu sama dengan ajaran yang diberikan kepada dari rasul-rasulnya kepada murid-muridnya sekarang? Tadi barusan saya jelasin. Melalui apa Saya tadi barusan menjelaskan. Saya tadi baru menjelaskan. Ortodoks, Protestan, Katolik itu menerima pengajaran dari para rasul. Itu tadi udah saya bilang, apakah sama-sama orang Tuhan kami satu, yaitu Tuhan Yesus. Kami percaya Tritunggal, kami percaya kepada Rasul. Makanya mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodoks itu mengakui pengakuan iman Rasuli atau pengakuan iman Nikea. Nah, itu sudah jelas. Gak ada yang berbeda. Berarti pada kesimpulannya adalah walaupun mereka berbeda tapi satu tujuan. Ya, ini ibarat kata kamu lihat ini, badan saya. Ada yang telinga, ada tangan, ada kaki. Berbeda. Sama-sama melakukan sesuai dengan fungsinya. Ini saya mengutip perkataan Rasul Paulus ya di dalam Alkitab. Kita semua ini satu tubuh. Ya, masing-masing menerima karunia-Nya. Ya, kalau jadi tangan, ya dia harus menjadi tangan. Tidak boleh menjadi kaki. Kita semua orang-orang yang berbeda bangsa, berbeda bahasa, ini satu tubuh. Yang Yesus Kristus itu adalah kepalanya. Dan kita itu adalah tubuh. Berbeda, tetapi satu. Disatukan oleh satu DNA, yaitu Yesus Kristus. Ya memang berbeda orang-orang Barat, ya dia dengan tradisinya berbeda. Orang Indonesia tradisinya dengan cara yang berbeda. Tetapi kami ini semua satu tubuh. Semua orang Kristen ini satu. Makanya saya bilang setiap orang memiliki karunia-nya masing-masing. Walaupun demikian, kami ini tetap satu tubuh. Gitu Pak. Salam Pala Dusing, ini asli atau palsu nih? Oke, baik. Salam. Tengah kita sudah ada di atas. Salam Pak Prof. Salam dulu ya.
halo Bang Shalom, Gata. Pak Ini Ladu. mau nanya lagi ya. Ini sudah menyangkut di Alkitab ya, di Bible ya. Kami orang Islam itu sementara dia mengklaim bahwa Paulus ini bukan rasul. Apa? Gimana? Yang sekarang bagi kami ada Paulus ini adalah menurut kami ya, menurut ini menurut pandangan saya yang saya pelajari. Pak, coba baca Yasin 14. Sabar Pak Ladu, biarin. Nah, Pak Ladu, aku ini bukan apa ya, bukan. Lanjut, ini nggak aku ini apa-apa, Barcelona. lagi Lanjutin. secara apa namanya, iman saya itu menyatakan bahwa Paulus ini dalam kategori ada dia biang keroknya. Menurut Anda bagaimana? Oke, kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok atas apa? Ya yang sepengetahuan kami secara Islam bahwa dia inilah yang mendirikan agama. Mendirikan agama apa Rasul Paulus? Ya bagi kami percaya bahwa karena Yesus sendiri tidak mengajarkan untuk mendirikan agama. Yesus itu mendirikan gereja, itu yang pertama. Kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini yang mendirikan agama Kristen atau apa, terus ini murid Yesus ini kan ada banyak Bang ya. Ada 12 murid, ada 70 murid, dan Rasul Paulus ini yang satu. Kenapa yang 70 dan 12 ini tidak komplain? Kalau Rasul Paulus merupakan biang kerok, harusnya Petrus sebagai pimpinan gereja itu protes. Kenapa Petrus itu tidak ada komplain? Itu satu yang harus Anda pikirkan. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad tidak mengenal Paulus. Allah tidak mengenal Paulus. Kenapa kalian mendahului Allah dan Nabi kalian untuk menjudge, untuk menfitnah Rasul kami? Apa yang mendasari Anda sehingga Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok? Memangnya Rasul Paulus ini pernah mengajarkan untuk membenci agamamu yang belum ada di abad 1? Pernah? Biang kerok atas apa? Apa yang mendasari Anda sehingga Anda harus memfitnah Rasul saya? Saya juga penasaran. Kenapa kalian terlalu membenci Rasul saya padahal kalian tidak kenal? Allah pun tidak. Nabimu pun tidak pernah ngomong soal Rasul Paulus. Atau kalian ini sudah menjadi Rasul? Sudah menjadi Allah yang lebih paham? Silakan Pak Barcelona, tanggepin saya. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan dia biang? Bagi saya percaya bahwa Paulus ini dialah yang dalam kata biang kerok itu bukan dia ini apa ya, biang kerok itu dalam arti saya adalah dia ini adalah menurut keyakinan saya adalah Paulus itu adalah orang, dia ini kan pembunuh, ya kan? Ini kan pemberontak. Sekarang saya tanya Anda, Muhammad pernah membunuh? Betul? Muhammad pernah membunuh? Nabi Anda pernah membunuh? Oh sering. Jangan, biar dia yang jawab. Coba dijawab Pak Barcelona. Ya makanya itu saya bertanya kepada apologet Kristen. Saya tanya, Karena Nabimu Muhammad gini, pernah membunuh Pak. tidak? Gini, Hadapi Pak. pertanyaan Kenapa? saya. Gini. Kenapa saya bertanya kepada apologet Kristen ini? Karena saya terus terang aja, saya respect terhadap apologet Kristen. Gini Pak. Gini, Jangan beretorika. Hadapi pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan, sabar. Kalau Anda mengatakan Rasul Paulus ini biang kerok karena dia pernah membunuh, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pernah membunuh tidak? Boleh tidak saya juga mengajukan menarasikan sesuatu? Ini saya bertanya, boleh nggak kami orang Kristen
menarasikan hal yang sama seperti yang kalian tuduhkan kepada Rasul kami Paulus? Jawab dulu pertanyaan saya, apakah Muhammad pernah membunuh? Iya atau tidak? Silakan dijawab. Silakan Pak. Gini, saya tidak Dijawab mau aja, menjawab. iya Jawab atau dulu, tidak? jawab dulu, jawab. Ini. Jawab aja. Oke lah. Gini. Boleh saya bicara? Silakan, Jawab saja. jangan lama, jangan terlalu panjang. Apakah Muhammad pernah membunuh? Jawab iya atau tidak. Silakan. Ya waktu itu kan Nabi Muhammad muncul itu kan. Saya nggak nanya alasannya, saya cuma nanya apakah Mana Muhammad ada pernah membunuh. perang. Lah iya dong. Oke, Dia memimpin sebagai panglima perang. Anda tadi menuduh Rasul kami, memfitnah Rasul kami sebagai biang kerok karena dia membunuh. Tapi ingat Pak, ketika Rasul Paulus sudah bertobat, ya, dia ketika diutus oleh Yesus menjadi rasul, dia tidak pernah lagi membunuh. Dia bahkan tidak pernah menikah. Apalagi menikahi bocil, nggak pernah. Bahkan Rasul Paulus juga tidak pernah mukanya asam. Rasul kami juga tidak pernah menggauli babu ketika dia menjadi rasul. Dia tidak pernah menggunakan sewenang-wenang, ya, sekonyong-konyong, atau tidak bertanggung jawab jabatan kerasulan dia. Dia tidak pernah melakukan hal yang menjijikkan ketika dia diangkat menjadi rasul. Bagi saya, otak saya yang kecil ini, yang bodoh ini, lebih baik menjadi mantan penjahat daripada menjadi mantan orang baik. Kalau saya menjadi mantan orang baik, berarti hari ini saya menjadi penjahat. Ingat Pak, semua manusia ini berdosa. Kalau Anda merasa terintimidasi oleh kerasulan Rasul saya, Rasul Paulus, sementara Rasul saya tidak pernah menyuruh kami, orang Kristen, untuk memerangi orang, tidak pernah menyuruh Rasul kami itu tidak pernah menyuruh orang-orang untuk memaksakan agama, bahkan membayar upeti untuk apapun. Ya, saya lebih bangga punya rasul seperti Rasul Paulus, walaupun dia miring dengan keadaan yang tidak sempurna seperti rasul-rasul yang lainnya. Tapi satu hal yang Anda harus tahu, Rasul Paulus itu bekerja lebih daripada rasul-rasul yang lain. Jadi kalau Anda memfitnah rasul saya tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar yang jelas, yang tidak pernah menyakiti perasaan umat Islam, tolong tarik kata-kata Anda yang mengatakan rasul saya sebagai biang kerok. Rasul saya tidak pernah menyenggol agama kamu. Rasul saya tidak pernah memaksakan agama kamu atas agama kami. Ini sama ini dipakai. Kalau kamu cuman menggunakan ini atas dasar gosip-gosip orang yang tidak berdasar, saya rasa Anda tidak punya hati nurani dan Anda tidak pernah bisa melihat kebenaran dengan mata Anda. Saya katakan, Rasul Paulus itu banyak mengajarkan saya tentang bagaimana rendah hati, tentang bagaimana mengakui dosa, bukan sombong. Anda tahu itu? Jadi jangan pernah lagi fitnah rasul saya. Saya sudah berkali-kali bilang, apa yang menjadi dasar kalian sehingga kalian mengatakan rasul saya ini biang kerok? Apalagi si Juma itu, dia justru memfitnah rasul saya. Apa? Bahwa Rasul Paulus ini yang mendirikan agama Kristen. Hey, kalau Rasul Paulus yang mendirikan agama Kristen, ingat, 12 murid dan 70 murid. Apa ini goblok semuanya? Justru Rasul Paulus itu belajar daripada para rasul. Ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi tolong jangan menghina rasul saya. Mau apapun yang kalian fitnahkan kepada Rasul Paulus, tetap Rasul Paulus itu tidak pernah berzina. Karena dia benar-benar taat kepada hukum Taurat. Ya. Rasul Paulus juga tidak pernah membunuh lagi setelah dia bertobat. Rasul Paulus juga tidak pernah mengingini
istri sesamanya, milik sesamanya, bahkan dia menjual semua hartanya demi bodoh di hadapan Kristus. Banyak nilai moral yang kita petik dari apa yang dilakukan Rasul Paulus. Tapi saya tidak melihat itu di dalam nabimu. Apa yang mau diteladani dari nabimu? Saya lebih meneladani Rasul Paulus ketimbang nabimu. Mohon maaf, saya jijik. Silakan Pak Barcelona. Barcelona. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini Pak Lodi, kalau kita saling menghargai lah. Ya, Waktu tunjukkan sampean saja apa yang sama Mbak bisa Agatha diteladani oleh ngomong, Nabi saya di diam nabimu. loh. Maka saya tutup mic loh. Tunjukkan Ya, saja apa saya yang kalau bisa bukan diteladani di gini, nabimu, coba. gini. Itu pertanyaan host. Gini Pak, Yang bisa diteladani. abang kalau pintar, Abang kalau pintar, tunjukkan punya saja apa yang bisa Ini waktu diteladani di bagindamu. Itu pertanyaan host. dari tadi ini loh. Dari tadi kamu cuma dari memfitnah. tadi Mbak Agatha ngomong bicara Pertama kayaknya bagus ya Pak Prop ya. Ujung-ujungnya Iya, pasti memfitnah Rasul Paulus. Kalian Iya, punya Pak. kepahitan apa sih sama Rasul Paulus? Makanya kalau Islam sopan pasti kita ini Curiga. harus curiga ini. Iya. Ya, tapi kita bangga ya Pak Prop ya. Rasul Paulus itu akhlaknya setelah menjadi rasul itu bukan menjijikkan seperti binatang. Betul. Setuju banget. Lucu. Saya lupa ayatnya. Rasul Paulus itu justru belajar loh dari para rasul. Ada ayatnya. Jadi jangan dibilang Rasul Paulus yang mendirikan Kristen. Rasul Paulus saja belajar dari para rasul kok. Saudaraku, saya mau menanggapi mengenai benarkah Rasul Paulus belajar dari rasul yang lain. Dan dia bukanlah pendiri agama Kristen. Memang benar bahwa Rasul Paulus bukanlah pendiri agama Kristen. Agama Kristen didirikan oleh Yesus Kristus, dan para rasul lainnya, termasuk Paulus, bertindak sebagai utusan untuk menyebarkan ajarannya. Mengenai apakah Paulus belajar dari rasul lainnya, ada beberapa poin penting yang bisa diuraikan dari Alkitab. Dalam Galatia 1 ayat 11-12, Paulus menekankan bahwa Injil yang diajarkan tidak berasal dari manusia, tetapi dia menerimanya melalui wahyu dari Yesus Kristus. Jadi, dia tidak belajar dasar-dasar iman Kristen dari para rasul lainnya. Meskipun Paulus menerima panggilannya secara langsung dari Yesus, dia kemudian bertemu dengan rasul-rasul lain. Dalam Galatia 1 ayat 18-19, disebutkan bahwa Paulus pergi ke Yerusalem 3 tahun setelah pertobatannya untuk bertemu dengan Kefas atau Petrus, dan dia juga bertemu dengan Yakobus, saudara Tuhan. Namun, ini lebih untuk mengonfirmasi bahwa ajaran yang dia bawa sejalan dengan ajaran para rasul lainnya, bukan sebagai proses belajar. Dalam Kisah Para Rasul 15, Paulus menghadiri konsili Yerusalem, di mana para rasul lainnya mengakui pekerjaan Paulus di antara orang-orang bukan Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan pengajar independen, tetapi berada dalam harmoni dengan para pemimpin gereja lainnya. Jadi, dari penjelasan ini, kita melihat bahwa Paulus bukan pendiri agama Kristen, melainkan dia adalah salah satu rasul yang berperan penting dalam penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan ajarannya diakui serta diharmonisasikan dengan ajaran para rasul lainnya. Marki Borkeber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.